batik berasal dari kata bat dan yang artinya membuat garis serta membuat titik. Nah, batik juga dibuat dengan cara melukis pada kain dan teknik simbol dan kebudayaan dengan proses pewarnaan kain dengan tangan menggunakan lilin. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis batik. Perlu kalian ketahui bahwa jenis-jenis batik memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu batik tulis, yang kedua batik cap, yang ketiga batik printing. Nah, kita masuk kepada batik tulis. Nah, bisa kita lihat sendiri berikut merupakan contoh dari motif batik tulis. Nah, di mana pembuatannya masih manual ya, menggunakan tangan. Nah, bisa dilihat bersama berikut adalah bahan-bahan dalam membuat batik tulis. Nah, selanjutnya kita masuk kepada batik cap. Nah, batik cap itu mesti dibuat secara manual juga, tapi menggunakan cetakan. Berbeda dengan batik tulis, di mana itu menggunakan cantik yang hanya memerlukan titik dan garis. Nah, kalau batik cap ini dia itu ada berupa cetakan yang nanti proses pembuatannya itu dicetak seperti gambar pertama yang ada di layar. Nah, berikut bisa kita lihat ada bahan-bahan batik cap seperti kasur, taplak, kompor, tangga besar, meja, loyang, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada batik printing, di mana batik printing ini masih menggunakan tenaga manusia, yaitu secara manual. Nah, bisa kita lihat gambar pertama ada 2 orang seniman yang sedang melakukan percetakan printing pada proses pembuatan batik. Nah, gambar kedua itu merupakan dari contoh motif batik printing. Nah, berbeda dengan batik printing zaman sekarang ya. Zaman sekarang sudah terbawa arus, di mana zaman semakin berkembang dan teknologi pun semakin canggih. Nah, sekarang batik printing ini sudah menggunakan mesin atau alat, jadi sudah tidak memerlukan cetakan atau ikut serta seniman lain. Nah, berikut bahan-bahan batik printing. Diharapkan kita sudah memiliki desain yang pertama ya. Sebelum kita membuat karya, langkah pertama yaitu adalah menentukan ide atau motif desain mana yang mau kita kembangkan. Nah, yang kedua yaitu pelangkat yang kita gunakan dengan pori-pori lebih besar, berbeda dengan nanostuk, spanduk dan kaos ya. Nah, yang ketiga yaitu pewarna atau tinta. Yang keempat kain mori dan valet. Nah, berikut contoh motif batik, di mana ada 2 macam motif batik. Nah, contoh batik gaya Jogja seperti yang di depan ini bledak sidoluhur latar putih, di mana batik ini digunakan sebagai upacara mitoni bulan bagi pengantin putri saat hamil pertamanya. Nah, ini contoh motif batik yang berhubungan dengan fungsinya yang ada di lingkungan masyarakat atau budaya. Selanjutnya Gragawalu, di mana kegunaan batik Gragawalu harian
sebagai pakaian kita sehari. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat di sini contoh motif batik gaya Surakarta. Nah, motif-motif batik di Jawa Tengah, batik dari Jogja, Surakarta, Pekalongan, dan pesisir. Baik anak-anak semuanya, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada dari anak-anak semua yang ingin bertanya? Bertanya, Bu. Baik, kepada Ainun dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan materi tentang batik. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa ya fungsi batik dalam masyarakat? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ainun. Nah, dari yang kita pelajari tadi ada beberapa fungsi dari batik ya secara kebudayaan atau dalam masyarakat. Nah, dari yang tadi seperti dengan batik motif gaya Jogja. Nah, bukan hanya dipakai dalam kegiatan sehari-hari, tetapi pada zaman kerajaan itu sudah dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya dalam upacara bagi pengantin putri saat hamil pertamanya ya. Nah, berikut seperti Gragawalu itu digunakan sebagai kegiatan harian. Nah, selanjutnya Grompol, di mana dipakai oleh ibu mempelai putri pada saat siraman. Nah, baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Baik, silakan. Apa yang dimaksud dengan batik itu sendiri, Bu? Jadi, batik itu tersendiri dari yang kita pelajari tadi, batik memiliki makna dari kata bat, yang artinya membuat garis dan titik, di mana teknik, simbol, dan kebudayaan yang berkaitan dengan proses pewarnaan kain dengan tangan menggunakan lilin dan canting. Jadi apa masih ada yang ingin ditanyakan? Ini bertanya untuk pertanyaan terakhir, Bu. Boleh, baik, silakan. Mengapa seni batik itu termasuk dalam seni lukis? Kenapa batik termasuk kepada karya seni lukis? Karena batik dibuat dengan cara melukis pada kain. Berbeda dengan karya lukisan lain. Nah, ada yang dilukis di kanvas, ada yang dilukis di keramik, tapi sedangkan seni batik itu dilukis di pada kain menggunakan lilin. Apakah sampai sini Anda paham? Paham, Bu. Baik. Jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu ingin bertanya kepada Anda semuanya. Apakah dari Anda semuanya dapat menyimpulkan dari jenis-jenis batik? Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi terdapat 3 jenis batik ya. Yang pertama batik tulis, yang kedua batik cap, dan ketiga batik printing. Adakah yang bisa menyimpulkan dari jenis-jenis batik 3 tersebut? Ya. Baik, kepada Ainun dipersilakan. Baik, terima kasih, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang batik tulis. Batik tulis adalah teknik membatik yang dilakukan dengan cara manual dengan menggunakan canting atau lilin malam. Batik tulis merupakan teknik pembuatan batik yang paling tradisional dan dipercaya sebagai teknik tertua di Indonesia. Baik, Bu, sekian itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Ainun. Mari kita beri aplaus. Oke, bagus sekali ya Ainun. Jadi dari jenis-jenis batik ketiga ini kita bisa
dibuat menggunakan canting dan batik cap itu menggunakan cetakan yang manual, dan batik printing itu masih, kalau di zaman dulu itu masih menggunakan cetakan-cetakan yang masih dibuat seperti kayu dan sebagainya. Sedangkan kalau di zaman sekarang, karena zaman modern itu udah zaman makin berkembang dan teknologi juga makin maju, jadi